Kita kehadiran seseorang yang pada saat tayang minggu lalu habis berulang tahun kesekian. Kehadiran Mas Iva Iswansyah. Kalau lagi Jav Market, Dini tuh ikutan gak sih? Sebenarnya nggak begitu ikutan secara teknis gitu, tapi dari selama Jav juga dia konsultan suami ya. Kalau kita bicara kolaborasi dengan Kamila Andini ya, istrinya Iva. Kalau misalkan Iva ngambil posisi sebagai produser, Dini sebagai sutradara, kalau gue mereka tuh akan jadi dynamic duo, itu gak akan ada masalah. Karena kan dia memproduce, Dini yang mendirect itu. Tapi hal menarik itu ada di Gadis Kretek. Di Gadis Kretek itu kan Iva sama Dini kan jadi sutradara, betul. Iya kan? Selama Gadis Kretek itu kalian bagaimana berdua tuh bisa mengharmonisasikan itu, Pak? Gitu, sama Dini. Mungkin justru surprisingly kerja di Garis Kretek sama Dini itu malah nyaman sekali sih. Kalau kita memproduce, aku produser, Dini director, itu malah banyak pertentangannya gitu. Banyak karena kita partner, tapi di sisi lain memang ada perspektif director dan produser ini kan memang seperti itu gitu kan relasinya kan. Itu dan itu pasti akan kebawa lah ke rumah, ke apa itu pasti akan kebawa. Dan mau di rumah ngomongin yang lain nggak bisa balik lagi. Nggak bisa karena kita masih ada urusan di situ gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-189. Kita kehadiran seseorang yang pada saat tayang minggu lalu habis berulang tahun kesekian. Kehadiran Mas Iva Iswansyah. Akhirnya dari tahun lalu loh. Betul. Selamat ulang tahun Mas Iva. Ulang tahun. Semoga diberikan yang terbaik untuk apapun. Amin. Lagi setelah kehebohan Jav beberapa minggu lalu, sekarang istirahat apa langsung ngegas apa Mas? Iya sebenarnya istirahat sih, karena kalau kayak Jav kan udah kebayang ya kayak ini butuh istirahat sekian hari gitu, pas habis itu langsung gas lagi. Tapi ternyata atau langsung review karena market gitu ya, karena kemarin Jav Market dan cukup lebih heboh tuh. Perdana sebenarnya kayak sekarang tuh masih ngerasa kayak ini sebenarnya masih mixed feeling aja gitu. Ya happy pasti happy gitu. Cuman ini sebenarnya kayak masih pengen istirahat, tapi kayak udah pengen ngobrolin buat tahun depan. Hibernasinya lebih panjang dari biasanya. Kayak pengennya kayak udah deh mikirin tahun depannya nanti dulu deh. Tapi kan kalau mikirin tahun depan sebenarnya ya akhir tahun ini kan. Jadi sebenarnya kayak masih semuanya masih kayak terjadi. Kalau lagi Jav Market, Dini tuh ikutan gak sih? Ikutan secara sebenarnya nggak begitu ikutan secara teknis gitu, tapi dari selama Jav juga dia konsultan suami ya. Iya. Berarti ini kan Jav tahun ke-19. Ya, festivalnya sudah 19 tahun. Jav tuh pertama kali berarti tahun 2006. 2006 tuh after gempa bumi ya? Iya. Waktu itu sebenarnya malah justru sebelum gempa inisiasinya ya. Karena sebenarnya kalau momennya tuh ada HUT Kota Jogja ke-250 gitu lah. Cukup komplit lah acaranya. Salah satunya festival film gitu. Tapi pas kemudian itu di challenge ke kami siapa aja waktu itu Mas inisiasinya waktu itu kan sebenarnya yang terlibat di HUT Kota itu awalnya Mas Garin gitu. Nah terus begitu Mas Garin mengontak aku untuk karena penting deh di salah satu programnya ada festival film. 2006 itu udah pacaran belum sama Dini? Belum. Justru dan itu untuk pertama kalinya aku kerja sama Mas Garin lah gitu. Sebelumnya kalau aku ikut festival, aku dapat award dari dia apa segala macam gitu, tapi nggak pernah. Tapi udah tahu Dini berarti ya? Udah tahu. Udah gitu. Berarti awalnya ada Mas Garin, Mas Iva. Ya dari situ kemudian kita ngumpul ada 70 komunitas lebih di Jogja, film lebih gitu, karena waktu itu awal-awal pergerakan komunitas film kan. Terus ya kemudian inisiasinya ada Mas Garin, kemudian ngajak Philip Cheh dari Singapura sebagai kurator waktu itu. Terus kemudian ada aku, ada Anggi Nun, ada Ajis Dibyo gitu, ada Mas Budi sampai sekarang juga masih Mas Budi, ada Ismail Basbet, ada Dina Herlina akademisi
sekarang gitu ya. Dulu pertama kali di Empire langsung berarti enggak. Belum. Justru, dulu belum ya? Ya, awalnya itu kalau festival centernya ada di Taman Budaya di Societet. Yang pertama kali itu 2006 itu namanya apa waktu itu? Udah Jav, udah Jav. Tapi kita juga make bioskop itu di Ambarukmo Plaza. Empire belum ada. Terus dan itu karena pelaksanaan kota jadi justru dimulai dengan dengan secara program yang proper lah gitu, ada budgetnya apa segala macam, jadi bisa ada di bioskop apa. Tapi setelah itu waktu pertama itu Pak itu juga udah seminggu programnya kurang lebih. Kalau Jav sekarang kurang lebih 10 harian ya. Waktu itu Agustus 5 sampai 12 Agustus. Udah seminggu lumayan. Ya, udah semingguan. Udah lama. Tapi strugglingnya itu emang di pelaksanaan kedua, 3, 4, 5, 6 gitu sih. Kayak di sisi lain kita udah punya setup yang sedemikian proper programnya, tapi pelaksanaan kedua itu kan struggling utamanya apa? Ya karena nggak ada sponsor, budget gitu. sih pasti. Budget ya. Mandiri gitu apa segala macam. Jadi tapi kan ya itu tadi kenapa kita harus sama Netpack ya. Waktu itu kan Netpack tuh kayak Networking of Promotion Asian Cinema karena mereka punya film-filmnya gitu lah. Jadi emang mereka mengkurasi, kita putar gitu. Jadi ya kita kayak pemutaran di gedung pertunjukan aja gitu di bentuknya berarti bukan di CP memutar filmnya dulu ya. Wah, itu bahkan kayak kita putar kalau yang di bioskop tentu saja 35 mili ya. Gitu. Tapi kita bahkan bisa kok muter itu VCD gitu, karena memang VCD zaman dulu ya sempat kayak gitu. Kalau ada, maksudnya ada momen-momen yang kita memang harus muter VCD gitu, karena ya awalnya sih kita cukup dalam tanda kutip memang malu ya melakukan itu ya, kayak aduh ini tuh bener nggak sih apa segala macam. Tapi lama-lama ya kita merasa ya itu merefleksikan perkembangan sinema yang ada di kota itu ya gitu. Jadi mau tiba-tiba gentengnya bocor, mau tiba-tiba suara azan masuk segala macam, ya sebenarnya kita tumbuh bersama festival ini merefleksikan. Ya tamu-tamu pun tahu bahwa oh ya segini nih apresiasi sinema culture-nya apa gitu. Nah itu yang membuat lama-lama ya kita juga mau nggak mau harus di bioskop karena kualitas film juga makin bagus. Gitu. Kalau kita lihat Jav itu kan udah 19 tahun nih, tapi maksudnya ini strugglingnya itu mulai dari tahun berapa tuh, Pak? Maksudnya struggling untuk tetap menjalankan festival itu. Kalau tahun pertama pasti seorang antusias, tahun kedua masih semangat jalanin ya. Tapi strugglingnya itu dimulai tahun keberapa itu, Pak? Tahun kedua tahun kedua udah struggling banget. Itu kayak ada komitmen untuk kita memang dari awal komit untuk ini bukan hanya event tapi annually, karena kita juga ngiri dengan kota-kota lain di dunia yang punya festival yang gini gitu. Terus kemudian ketiga, keempat itu udah mulai ada pertanyaan, ini sebenarnya kemana ya arahnya, kemana kayak gitu. Itu belum ada award dulu, belum ada, Mas? Enggak, tetap masih tetap udah ada. Tahun ada. Kalau justru kayak yang main competition, karena justru kalau programmingnya itu justru sangat jelas sekali, karena kita itu kan semua yang menyelenggarakan filmmaker ya. Dan kita benar-benar menyeleksi film-film yang dalam tanda kutip visible untuk kita contoh gitu. Kayak film-film low budget dari Asia, negara Asia yang tidak punya distributor, nggak punya sales agent, yang kalau ngelihat tuh justru menimbulkan semangat kita untuk bisa kok kita penontonnya belum seheboh sekarang ini. Penontonnya kita dan ya sangat mungkin tuh yang nonton cuma 10, yang 3 tidur, yang 4 keluar, yang 3 lain panitia gitu. Sangat begitu. Maksudnya karena film-film yang dalam tanda kutip aneh itu yang mungkin itu dipertanyakan kan apa ini. Tapi kan begitu itu konsisten jadi film yang aneh aja pasti ini masuk ke Jav nih, ini pasti ada sesuatu. Akhirnya culture-nya berubah seperti itu. Jadi memang kalau secara programming memang dari dulu cukup clear gitu, cukup jelas. Terus lama-lama ya kita mengekspand audiensnya dengan memutar film box office, mulai bekerja sama dengan cultural center yang bisa mendatangkan itu mulai tahun berapa itu? Lebih berubah arahnya, lebih berubah lah. Ada feeling bahwa oh ini kayaknya jadi nih, kayaknya ada perkembangan nih. Itu festival ke-8. Itu udah mulai full bioskop, Mas, tahun ke-8. Baru 1 layar di bioskop. Karena festival ke-7 itu paling parah gitu. Karena apa waktu itu, Mas? Merapi meletus gitu. Jadi kalau di pertama gempa terus udah mulai naik.
Terus pas ke-7 itu tiba-tiba Merapi meletus dan agak parah lah gitu. Maksudnya di tahun itu terus benar-benar nggak ada budget, benar-benar udah kita hampir putuskan nggak usah deh tahun ini, nggak pas deh kayaknya momennya gitu. Pokoknya selalu masa-masa krisis itu selalu justru membuat kita berpikir untuk gitu, tapi justru ada titik balik gitu. Kayak ya misalnya pas JAV pertama, terus JAV ke-7 karena udah hampir gagal sama pandemi 2020 itu. Jadi memang setiap krisis itu kita selalu sadar bahwa festival besar di dunia pun, festival tertua di dunia pun lahirnya pas perang gitu. Ya kayak Venice gitu kita nggak kebayangin gimana ya yang lain perang, ini malah muter film gitu kayak. Dan memang spiritnya itu nah, itu festival ke-7 itu paling parah karena ya udah deh ini jaraknya berapa ini Mas dari Merapi ke event mepet banget. Akhirnya memang kita pakai kok festival ini untuk temanya recovery gitu waktu itu, dan memang kita pakai udah deh film yang ada kita putar, terus kita nggak apapun gitu tuh benar-benar kayak ya udah seadanya aja. Tapi tetap ada yang nonton. Ada yang nonton. Tetap ada ya, dan justru dengan ya kayak itu tadi justru membangkitkan apa ya kayak semangat gitu untuk Ini berarti kan setiap tahun apapun kendalanya ternyata JAV tuh belum pernah off ya. Nah itu event pandemi pun akhirnya tetap jalan. Iya. Pandemi itu kok nggak salah kan offline nggak? Online kan? Enggak, pandemi itu sebenarnya kan program hybrid itu. Hybrid karena mungkin kita juga diuntungkan dengan timeline. Pandemi itu kan parah-parahnya waktu itu Februari Maret. Kita tuh Desember gitu. Jadi waktu itu sudah boleh. Udah belajar ya, udah mulai. Ya kalau misalnya benar-benar nggak boleh ya tentu saja harus online. Tapi itu diuntungkan. Kalau festival-festival yang awal tahun tuh pastilah ada online. Kita diuntungkan dengan itu. Nah cuman memang kalau JAV itu kan pondasi utamanya malah komunitas film itu kan, Forkom itu kan. Nah waktu pandemi ya udah karena pelaksanaan ke-15 kita menyeleksi film, kita kirim film-film itu ke 15 kota. Jadi pas pelaksanaan ke-15 itu kita malah menyelenggarakan di 15 kota yang berbeda. Gitu. Terus festival ke-16 kita putuskan dengan protokol itu pertama kalinya hanya program pemutaran saja, tidak ada program lain. Dan kita tidak memutuskan tidak mengundang tamu. Jadi ke-16 tuh berarti 2021. Iya kan? 2021. Tapi itu yang justru malah terasa banget gitu, kayak semangatnya tuh terasa banget penonton apa segala macam gitu. Ini kalau dilihat dari Mas Iva dekat dengan JAV, kalau lihat dari historinya Mas Iva sebagai penulis, sebagai sutradara, sebagai produser. Founder JAV juga. Iya, eksekutif produser juga. Lo kan deket banget sama film. Dari kecil emang keluarga deket sama film apa enggak Mas Iva? Nah malah 180 derajat kebalikannya sih. Karena sebenarnya justru dari keluarga yang sangat konvensional lah, kayak ya pegawai negeri, orang tua gitu, ibu perawat gitu, yang memang dididiknya kan sangat religius ya, Muslim itu yang, dan 90-an kan film itu justru semuanya sangat erotis kayak gitu kan. Jadi justru tidak dilarang tapi jelas nggak ke bioskop sih, jelas. Jadi nggak ada gitu rutinitas. Yuk hari Minggu kita ke bioskop nonton. Nggak ada. Bahkan kalau perlu nengok bioskop aja jangan, karena kan dulu posternya pun dari poster aja udah. Kalau pas lewat aja gimana caranya orang tua nutupin gitu kan. Karena tapi kamu mulai tertarik di film itu di umur berapa? Tapi di momen itu memang aku sempat sih diajak nenekku gitu. Jadi aku tetap Warkop nonton enggak? Saur Sepuh. Kan di antara film-film itu adalah tiba-tiba Tutur Tinular ada katanya di bioskop ada burung bisa terbang gitu tuh ada. Jadi yang momen-momen yang seheboh itu tuh masih diajak gitu, masih diajak gitu. Jadi Mas Iva tuh lahir dan besar di Jogja gitu. Jadi masih ada relasinya dengan, dan memang semakin penasaran dengan kenapa ya aku nggak boleh ke sana apa. Karena kan ternyata memang bioskop itu kalau dulu bukan hanya bioskop kan, ada dingdong permainan. Iya, betul, biliar. Itu udah makin dewasa kan. Makin nggak jangan sampai. Tapi mulai jatuh cinta sama film itu kamu di umur berapa? Awalnya itu justru teater dulu sih. Itu jadi SMA, kuliah, SMA. Ikut teater. SMP, SMA itu sebenarnya awalnya justru
olahraga kayak basket apa segala macam. Karena kan kalau di Jogja tuh hampir semua anak muda kayak harus berkomunitas gitu. Harus identitasnya tuh harus kayak kamu apa nih, mau kamu musik apa dan aku itu kan generasi Sheila on Seven ya. Maksudnya memang yang tadinya ngeband tuh cuma ngeband-bandan ini kayak aku satu sekolah sama mereka yang mereka tiba-tiba bisa punya demo apa segala macam, itu kan membuka perspektif bahwa nah jadi ngeband itu udah pastilah band terus olahraga apa segala macam gitu. Nah tapi sempet lah yang pas basket itu juga ya, kalau basket pas cedera atau apa itu kayak ngapain sampai akhirnya ketemu tuh kayak ini teater deh gitu ya, seneng karena. Tapi udah ada cita-cita Mas dulu, kalau mau gede jadi apa gitu, atau disuruh orang tua jadi ini ntar? Kalau itu clear banget akademis gitu, kayak jelas gitu bahwa aku 3 bersaudara paling kecil, jadi memang aku juga merasa tidak, ya udah aku ngikut kakakku aja dan semuanya kebetulan SMP, SMA, kuliahnya itu favorit semua lah. Jadi memang udah pasti arahnya ke situ. Nah, SMA itu SMP aku masih mampu ngikutin SMP-nya favorit. Begitu SMA itu udah belok sendiri. Udah agak mulai disadari bahwa kayaknya ini beda deh, gitu, beda gitu. Nah, SMA itu kenal ngeband, kenal teater gitu, terus sebagai pemain teater depan layar berarti. Sebenarnya mau nggak mau harus di depan layar. Tapi sebenarnya aku lebih seneng ngurusi produksinya. Beliin makan, ada latihan, sampai akhirnya jadi ketuanya gitu. Tapi ketua gitu. Jadi sebenarnya memang udah. Biasanya kalau udah paling sibuk tuh langsung dipilih jadi ketua memang. Jadi lebih ke ketuanya bukan karena paling jago main, berarti paling memanage aja gitu. Jadi, nah dari situ karena saking parahnya gitu, maksudnya saking parahnya tuh ya apa ya kalau akhirnya ranking 42 dari 42 siswa itu kan apa ya paling jadi sampai akademisnya itu benar-benar udah nggak balance, udah saking parahnya beraktivitas ekstrakurikuler apa segala macam. Puncaknya adalah lulus SMA aku nggak ngerti mau kemana dan daftar kemana-mana nggak diterima dan setahun memang nggak dapat sekolah gitu. Ya karena impact dari itulah gitu. Nah di titik itu kamera revolusi digital itu lagi, itu kan tahun 98 reformasi 99. Aku tuh nganggur nggak dapat sekolahan tuh lulus 98 sampai 99. Nah itu tuh kenal tuh kok tiba-tiba ada kamera, ada handycam, sesuatu yang tadinya tuh kan jauh banget kan. Kalau kamera apa segala macam itu kan tiba-tiba ada gampang banget lagi gitu. Cuma dipencet tombol merah tuh bisa ngerekam. Terus yang komputer yang tadinya cuman buat nulis kok ini bisa buat motong gambar apa segala macam. Nah, sampai nggak dapat sekolahan, sampai ada informasi ada tuh kampus yang kalau kampus seni ya kayaknya kalau musik teater juga kayaknya aku nggak sampai ke situ gitu ininya. Atau butuh skill khusus lah. Saya sampai itu akhirnya, lah ini kok kayaknya gampang banget sih si jurusan televisi ini gitu diisi waktu itu ya. Gampang tuh maksudnya ujiannya ngerekam gitu. Nah itu kan ya gampang ya maksudnya ya tinggal pegang kamera, pencet gitu, suruh ngerekam apa ya rekam aja gitu. Ya udah akhirnya masuklah situ. Nah pas di situ ya bisa dibilang gabungin antara aktivitas yang teaterku tadi, musik, non formalku. Itu jurusan film. Kalau sekarang itu jadi jurusan film, tapi waktu itu dibilangnya masih jurusan televisi karena sebenarnya itu kayak film dan televisi. Dan waktu itu kan industri televisi lagi justru lebih booming. Dan itu kayak ya udah akhirnya aku masuk jurusan televisi itu, yang di situ malah ketemu teman-teman yang sebenarnya masuk jurusan TV tapi karena tertarik film. Karena nggak ada jurusan film di Jogja gitu. Selesai tapi Mas itu kuliah? Selesai dan S1 itu kan? Ya S1 cukup lama sih, maksudnya ya itu pun selesai karena aku akhirnya berkomunitas bikin film pendek, dapat beasiswa ke Korea dan pas beasiswa ke Korea itu kayak itu beasiswanya selesai gitu. Di antara kuliah atau memang udah selesai kuliah? Di ujung selesai. Jadi sebenarnya kayak 2006 udah kayak nggak selesai gitu, tapi dapat beasiswa dan salah satu syaratnya beasiswa itu ya harus nyelesain S1-nya dulu. Nah, itu malah jadi motivasi. Ngapain Mas dulu beasiswa ke Koreanya? Belajar apa di sana? Sebenarnya beasiswanya itu kayak apa ya? Kayak kesempatan belajar 2 tahun di sana gitu. Jadi kayak ini ada kampus film, kamu dapat kesempatan 2 tahun di sini, ini kurikulumnya. Ya udah terserah kamu mau masuk mata kuliah apa gitu. Jadi ya karena bahasanya juga Korea gitu ya. Bahasanya juga Korea. Karena 6 bulan. Jago bahasa Korea berarti. Nah, dikit.
susah. Gitu. Jadi kayak susah sih yang kayak bener-bener kayak skenario gitu susah banget. Tapi gini Pak, kamu berangkat ke Korea kan udah beasiswa, kamu berangkat ke Korea itu penguasaan bahasa Koreamu waktu itu gimana? Jadi aku dapat beasiswa itu 2006. Beasiswa aku itu 2007. Jadi aku setahun belajar Korea. Belajar Korea di Jogja. Disuruh belajar Korea. Lalu pas programku 2 tahun itu 6 bulan pertama masuk Fakultas Sastra dulu. Jadi belajar bahasa. Jadi aku 1,5 tahun belajar bahasa. Sebenarnya Inggris Korea berarti. Belajar Inggris Korea, tapi lebih ke Korea sih kayak. Korea. Jadi kayak kita belajar bahasa Indonesia berarti gitu ya. Iya. Jadi tetap apa ya? Tapi itu memang bagian dari strategi budaya mereka sih. Kayak mereka banyak ngasih beasiswa, banyak nyekolahin, tapi ya kamu tetap bahasa Korea. Gitu. Apa tantangannya waktu itu Mas pas nyampe Korea? Apakah bahasa jadi tantangan utama atau? Kalau bahasa sebenarnya relatif malah bisa nggak tantangan utama karena kan walaupun penguasaannya nggak begitu bagus tapi orang tahu ya aku tidak berbahasa Korea dengan bagus. Jadi walaupun dosennya struggling tapi juga dia menyesuaikan lah. Gitu. Dan kebanyakan akhirnya tetap bisa masuk ke urusan yang praktek kan kayak sinematografi, kayak directing itu kan at the end ya ujung-ujungnya tetap praktek di lapangan gitu. Nah itu ujiannya ada tapi Mas, ujiannya written nggak? Kalau written pun aku tetap boleh Inggris gitu, nggak masalah. Dan aku kan sebenarnya kayak non degree kan, jadi sebenarnya ikut ujian. Karena non degree. Iya non degree. Enggak non degree. Jadi kayak ya sesimpel kayak numpang belajar ya. Numpang belajar aja 2 tahun. Dan tapi dapat sertifikat gak itu? Dapat ya. Cuman memang kalau strugglingnya tadi itu, kalau tak ingat-ingat lagi justru culture sih, karena kalau di Korea itu usia itu kan kalau begitu ya langsung posisinya langsung bisa kayak nggak susah kan temenan kita selisih. Nah sedangkan kan posisiku di sana itu masuk ke mahasiswa semester 1, 2, sedangkan sebenarnya aku secara pembuat film juga aku tuh udah lulusan S1 gitu. Jadi gap itu aja membuat aku sebenarnya agak susah berteman dekat sama mereka karena mereka akan look up aku sebagai orang yang lebih tua. Di sisi lain mereka lagi belajar, filmku tuh udah film pendekku tuh udah diputar di Busan, diputar di festival apa yang itu mereka udah memposisikan aku sebagai pembuat film gitu. Sedangkan di sana positioning kayak gitu tuh matters banget antara mahasiswa dan profesi itu tuh itu tuh susah banget untuk kita jadi dekat gitu loh kayak gitu. Jadi memang ya dengan temen seangkatan aja susah banget untuk kayak gitu. Nah itu 2 tahun full di Korea nggak pulang? Nggak pulang sampai akhirnya pulang karena film Garuda di Dadaku. Itu kamu jadi sutradara kan? Itu film panjang pertama. Ya? Ya itu film 2009. 2009 tuh tayang ya kan? 2009 tayangnya tapi juga produksinya juga di awal 2009. Gimana caranya waktu itu kamu bisa waktu itu Mbak Santi ya? Mbak Santi ya. Kamu gimana caranya bisa dikontak Mbak Santi terus kamu dikasih kepercayaan untuk mendirect film Garuda di Dadaku? Itu ya sebenarnya kalau di tahun itu kan kalau ada ya tentu saja udah kenal gitu Mbak Santi sama industrinya karena kan di titik itu sebenarnya pembuat film pendek aku bikin JAV apa itu tuh sama udah kenal. Filmku juga menang Piala Citra apa segala macam film pendek. Jadi sebenarnya udah kenal lah gitu. Cuma dan biasanya memang tracknya kalau udah kayak gitu biasanya aku punya project film pertama sendiri gitu. Yang di tahun itu pun aku sebenarnya juga punya lah gitu. Wah pengen film pertama aku apa segala macam. Nah cuman memang waktu itu aku tuh ada obrolan project sama Mbak Santi untuk setelah aku selesai gitu kuliah ada project lah yang kita obrolin apa segala macam sampai ada momen Garuda di Dadaku itu Hanung nggak jadi kan itu Hanung gitu. Awalnya direkturnya Hanung udah nggak jadi tiba-tiba langsung aku masuk dan persiapannya nggak begitu lama. Skripnya berarti udah ada ya Mas? Udah ada, skripnya udah ada. Kamu ada beban nggak ganti Mas Hanung jadi sutradara di Garuda di Mungkin karena justru film pertama ya, jadi kayak nggak ada beban. Nggak ada beban. Oh malah nggak ada beban karena film pertama. Malah nggak ada beban dan lagi apa ya?
lagi sombong-sombongnya gitu, lagi kayak bisa aku ini lagi kayak gitu. Karena ya standar sekolahan yang udah mau selesai yang wah aku kayak itu gitu. Itu Piala Cita pertama pas film pendek ya berarti Mas? Ya, Harap Tenang Ada Ujian. Harap Tenang Ada Ujian ya. Itu kalau teman-teman mau nonton masih ada di YouTube-nya 4K Film. Iya. Jadi memang kayak gitu. Nah, pas di lokasi itu baru yang wah nggak gampang ya ternyata ya gitu. Tapi pas itu kayak nggak, karena kan di titik itu juga relasi gua sama Hanung udah bagus banget. Maksudnya temen kan. Jadi kayak sesimpel kayak gitu udah nggak ada ini perasaan. Waktu zaman itu pas lagi direct film pertama, kendala terbesarnya itu apa Pak? Yang kamu rasain waktu semuanya tuh aku kerjain sendiri gitu loh Mas. Kayak karena kan aku dari komunitas nggak pernah ikut terlibat produksi film yang proper, terus sekolah, terus pulang. Itu di digital belum sih Mas? Belum. 2019 mili masih 16 mili. Oke. Jadi waktu itu semuanya itu kayak aku tuh nggak begitu kayak walaupun aku punya Astrada punya gitu tuh aku ya lari ke sana apa segala macam sampai didudukin sama produksi bahwa nggak bisa kayak gini, kamu akan syuting berminggu-minggu dan energimu bisa habis kayak gini-gini ya. Kendala aku kayak nggak ngerti struktur kerja aja, kayak ngerti tapi pada prakteknya semuanya aku kerjain sendiri gitu. Nah kalau setelah sendiri kan akhirnya muncullah 4Colors. 4Colors itu muncul tahun berapa? Sebenarnya 4Colors muncul dari 2001. Nah, gimana ceritanya ada 4Colors? 4Colors itu justru muncul di saat tadi aku masuk kuliah, ketemu temen-temen yang benar-benar selesai ospek diisi tadi, terus yang wajar banget kalau udah selesai terus bikin komunitas gitu. Yang udah kita pokoknya bisa nih langsung bikin film panjang 4Colors, namanya 4 orang bikin film pendek. Jadi 4Colors itu 4 orang. 4Colors itu 4 orang. Aku Edi waktu itu ada Budi sama Narina satu perempuan gitu. Budi yang tadi aku ceritain itu di dosen di apa segala. Nah itu tuh awalnya kayak gitu, sesombong itu kayak udah nggak usah bikin film pendek langsung bikin film omnibus kan waktu itu zamannya Tarantino bikin forum segala macem. Kita lihatlah di rental apa referen itu. Jadi rental dulu tuh. Nah awal kuliahan yang masih itu tadi lah masih sepede itu kan gagal gitu. Gagal, nggak dapat duit, nggak jadi syuting apa segala macam. Judul filmnya itu 4Colors. Terus ya udah judul filmnya itu 4Colors. Terus ya udah kita bikin film pendek dulu aja deh. Terus nama kelompoknya ya itu jadi nama kelompok aja. Nah, Harap Tenang Ada Ujian itu dari 4Colors yang 4Colors. Jadi setelah itu ya itu tadi karena aku juga kalau di teater tadi bukan director ya, aku lebih diproduksi, jadi aku banyak diproduksi. Tapi yang namanya komunitas kan harus nyoba-nyoba kan. Iya, semuanya. Ya jadi kayak ya aku harus nyoba directing apa segala macam sampai ya puncaknya sampai 2006 itu ada peristiwa gempa. Terus aku nulis punya cerita itu terus ya akhirnya jadi ngederek, terus dari situ tuh kayaknya ya emang dikasih jalan untuk ngederek gitu untuk ngederek. Gitu. Akhirnya berubah jadi 4K. Pas 4K itu tahun berapa Mas? Belum lama. Kalau 4K itu sebenarnya kayak sebutan teman dari dulu juga sebenarnya. Singkatan aja. Kalau dulu. Tapi akhirnya brandnya kan jadi 4K sekarang kan. Iya, karena memang akhirnya kita udah deh memang ya menurut kita ya apa ya kayak aku juga kayak 4Colors apa segala macam ya secara nama kayaknya udah teman-teman udah nyebutnya 4K gitu. Yuk ke 4K yuk, ya 4K yuk. Ya udah deh kita jadiin aja sekalian. Tapi 4K itu kalau awal itu kan masih semacam paguyuban aja kalau bilang kayak gitu ya. Atau udah langsung jadi entitas. Enggak benar dari awal tuh film komunitas aja terus kemudian kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya 2010-an awal itu jadi CV gitu karena udah mulai ngambil kerjaan profil gitu terus terus baru tahu bahwa ternyata kalau mau masukin ke bioskop itu harus punya TPPF apa segala macam dan TPPF itu harus PT terus berarti harus PT kayak seorganik gitu aja. Berarti di 4Colors tuh nggak ada Dini ya di Kamilan itu malah Dini itu kan sebenarnya ya mulai aku pulang dari Korea itulah terus mulai itu pertemuan pertama Dini dong. Udah kalau pas Jav itu udah kenal apa segala macam terus mulai dekat lagi itu ya pas pulang dari Korea. Gitu. Sebenarnya mulai kenal lagi itu pas aku di Korea karena pas dia kan Dini kan kuliah di Melbourne di Australia. Dia pulang aku berangkat.
Oke. Nah pas dia pulang itu, Dini mulai kedengeran lah dia bikin film apa segala macam. Terus aku juga lagi sekolah film, jadi dari situ udah mulai kayak email-emailan ya apa segala macam udah mulai. Pas aku pulang udah lebih dekat lagi. Jadi itu 2009-an 10-an itu gitu. Gimana akhirnya punya istri seorang sutradara dan mertua seorang sutradara? Lu kebayang gak Mas kalau lebaran ngomongin film dia? Iya. Sempat jadi beban gak sih, Pak? Ada gak sih kayak pressure kayak gitu? Ya mungkin justru karena salah satu sebabnya karena dekat dan nikahnya juga karena itu ya. Jadi memang malah mindsetnya justru malah aku nggak ngelihat itu sebagai beban, tapi justru menjadi kelebihan untuk membuat kita bukan sesuatu yang membebani, tapi justru itu yang membuat kita nyambung. Makanya gitu. itu juga yang bikin kamu itu, kalau gue sih gini, makanya itu yang bikin Iva sama Dini itu bisa jadi collaborator gitu, jadi bisa jadi mereka itu berdua bisa berkolaborasi. Bisa tandem ya. Ya karena mulainya deket juga karena itu kan, karena Dini minta aku baca skripnya, aku baca kayak apa proyek pertama yang bareng apa Mas? Kalau bareng secara profesional sebenarnya filmnya Dini yang Skala Niskala. Itu dan merit belum sih? Dan udah pakai 4K tuh. Ya, itu pun sebenarnya produksinya enggak. Produksinya enggak karena kan tapi aku karena kita udah nikah jadi aku ngerti project itu dari awal. Jadi si Skala Niskala itu kamu jadi produsernya. Produser tapi aku masuknya di post produksi. Ya karena kalau nggak terlibat. Enggak, karena kalau dulu kan aku ngederek, Dini ngederek. Betul. Pas kita dekat itu Dini lagi The Mirror Never Lies as a director, aku lagi sang penari sebagai director. Dan nggak kebayang dong kerja bareng karena director sama director gitu. Penari Iva jadi dapat best director. Betul. Ya, betul. Kemudian ternyata 2015 aku produserin Siti. Gitu. Nah, karena aku produserin, Dini ada di post produksi yang lagi struggling untuk mendistribusikan film itulah sama kita gitu. Ya, karena aku produserin otomatis kita jadi ngobrol kan gitu. Jadi aku jadi bantuin untuk mendistribusikan apa segala macam. Jadi masuknya justru situ. Dari situ kemudian pertama kali yang benar-benar dari nol mulai bareng ya Yuni gitu. Yuni itu muncul karena Dini punya ide itu, aku habis produserin Siti. Jadi kayak nah kalau kamu produser sih ya kenapa kita nggak nyoba bareng gitu. Satu produser satu sutradara. Terus akhirnya itu bareng tapi as a director aku masih. Tapi Yuni kan udah pakai 4K ya? Enggak, kalau sebenarnya kalau 4K itu kita pakai secara resmi itu sebenarnya garis retek. Jadi Yuni itu PH-nya pakai PH siapa Pak waktu itu? Enggak, maksudnya udah pakai 4Colors. Tapi namanya masih 4Colors, belum berubah jadi 4K. Ya, benar. Ya. Film yang bertiga belum ada ya? Masih Iva, Kamila Andini dan Mas Garin. Belum ada kan? Belum kayaknya. Atau pernah kepikiran, pernah ada yang ngajak? Enggak, aku ingat karena kan mungkin sangat mungkin ya misalnya kayak misalnya Mirror Never Lies itu kan eksekutifnya Mas Garin. Mungkin aku kayak nggak nyadar tapi siapa tahu kayak atau misalnya aku pernah produserin Kucumbu Indahku. Jadi sebenarnya gini, Iva udah pernah berkolaborasi dengan Mas bertiga dengan Mas Garin ya, dengan Dini juga. Tapi ini kan belum langsung secara nggak langsung. Iya. Nah cuma kalau gue ya Dip, yang menarik ya kalau gue dari seorang Iva itu adalah dia itu kan itu gak banyak nih orang yang bisa punya peran seperti itu. Sebagai sutradara kan dia udah proven ya. Itu loh maksud gue. Sebagai produser juga dia udah proven juga. Gitu maksud gue. Kemudian dia juga scriptwriter. Kemudian foundernya Jeff juga. Ya tahun ini ada Jeff Market. Mungkin nanti kita bisa bahas juga. Itu kan cukup sukses ya. Kemudian satu juga dia punya sekolah di Jogja. Iya betul. Jogja Film Academy kan. Jogja Film Academy. Nah, Pak, kamu tuh gimana sih membalas itu semuanya dengan berbagai macam peran itu? Bagaimana kamu menselaraskan itu semuanya? Mungkin itu memang terjadinya organik ya Mas ya. Maksudnya organik. Organik kayak gimana maksudnya? Organik itu gini, kalau mungkin aku tumbuh di sebuah ruang yang infrastruktur atau culture filmnya semua udah komplit, mungkin aku malah nggak melakukan itu gitu. Tapi karena pas tumbuh tadi di Jogja, aku tuh ya pengennya begitu nemu film ya pengennya fokusnya bikin film aja. 2001, 2002, 2003 itu ya bikin film aja. Tapi setelah 5 tahun, bukan hanya aku ya, tapi teman-teman di Jogja yang aku bilang 70 komunitas tadi
90%-nya fokus ke produksi. Di antara kita kan kemudian muncul kegelisahan, ya terus yang mau memikirkan nemuin ini ke penonton siapa kalau bukan kita sendiri. Ya yuk bareng-bareng gitu. Nah, ketika bareng-bareng kayak gitu, aku kan selalu jadi orang yang senang untuk memoderatori tadi kan. Crafting lah ya. Ya gitu. Jadi kayak kalau udah ngumpul bareng-bareng ya otomatis aku senang untuk memanage, yuk ketemuan yuk jam segini, yuk ngomongin itu. Kalau udah berempat orang lagi ngobrol, ada Mas Ivanya sendiri pasti dia yang ditunjuk, udah dia aja yang jalanin. Iya, ya kayak bener. iya. Akhirnya muncul misalnya jam. Itu juga idenya dari ngobrol-ngobrol juga tuh. Ya, maksudnya kan idenya ketika ya udah nemuin komunitas yang lain, berarti kan aku yang ngontakin segala macam gitu. Terus emang nggak bisa dia. Dan di titik itu ya nggak kepikiran untuk membuat apa lagi gitu. Itu udah ribet banget gitu. Nah, 2013-an mungkin ya pas aku ingat banget kok. Aku tuh momennya pas mau produserin City sama pas justru aku lagi di Miles sama Mbak Mira yang persiapan Tokat Emas itu, aku mulai gelisah gitu karena kan aku tuh beberapa kali ketemu pelaku perfilman dulu di Jogja. Kan dulu di Jogja sebenarnya ada culture cinema juga. Kalau pernah dengar Asdrafi. Ya banyak lah senior film kita yang sebenarnya lahirnya dari Jogja. Tapi kan hilang gitu. Maksudnya generasi itu hilang terus akhirnya ya Jogja ya dikenal sebagai tempat yang bisa untuk lokasi syuting yang efektif aja gitu misalnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba setelah satu fase dekade itu dari 2000-an sampai 2010-an lebih ini tiba-tiba muncul kegelisahan itu, muncul kayak lah ini kalau generasiku yang sudah teman-teman ini punya pengalaman apa segala macam ini juga nantinya hilang gitu, gimana ya? Terus ya kemudian ya itu kayak apa ya yang bisa membuat ini tuh proses regenerasi, proses upload, download keilmuannya atau experience-nya ini ya satu-satunya sekolah gitu. Makanya dibikinnya Jogja Film Academy. Ya di sisi lain aku pernah sekolah di Korea, aku pernah mempelajari kurikulumnya. Diinisiasi sekolahnya? Mulainya 2014, jadi mungkin udah mulai kupikirkan 2013. Jadi 2014 sudah langsung mulai terima murid gitu maksudnya? Iya, aku set up kurikulumnya, terus kemudian course apa segala macam sambil ngurus izin keluar tuh 2018. Terus masih bisa bikin kurikulum loh. 2018. Itu masih ngontrol langsung ke sana nggak Mas? Sampai sekarang? Iya sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih gitu. Jadi sekarang kurang lebih kayak rektornya itu kamu gitu? Oh enggak. Karena kalau kayak rektor itu kan hubungannya dengan akademisi. Nah, aku tuh kalau sekarang positioningnya selain juga yang mendirikan gitu, kita pendiri tapi founder. Ya justru setiap sekolah itu kan ada unit yang untuk kayak unit usaha untuk mengembangkan institusi aku di situnya. Makanya aku sebenarnya sekarang banyak pegang program ngajar pasti ya ngajar. Tapi selain ngajar aku pegang program alumni. Ini ngajar offline Mas? Offline sekarang banyak offline gitu ya. Beberapa pertemuan. Tiap kali penerimaan murid itu berapa orang tiap tahun? 2 kelas lah, 40-an, 60-an sampai 70. Maksimal itu ya. Iya, dalam satu pengennya naik itu segitu ya. Yang dia pelajarin apa aja Mas kalau di situ Mas? Iya lengkap tuh maksudnya semua elemen perfilman tapi karena hubungannya sama facility apa segala macam kita tuh sebenarnya kalau ngomongin peminatan fokusnya sekarang di produksi, directing, sinematografi sama script writing ya. Itu dibutuhkan tuh sama industri film sekarang. Iya pasti. Iya kan? Berarti itu dia bukan kayak S1 tapi D3 ya? Diploma D3. Diploma D3. Iya, D3. Cukup sih. Alumni yang udah jadi. Ya udah jadi dari Jogja Film Academy. Oh banyak sih Mas, maksudnya beberapa udah yang kemarin di Future Project juga ada satu, ada yang Initiative Project, ada yang sekarang Festival Manager Intan di JAV itu juga dari JFA. Gitu. Terus apalagi yang kalau misalnya yang terlibat di produksi ya itu udah lebih banyak lagi. Karena itu malah justru problemnya gitu, maksudnya kadang-kadang baru setahun 2 tahun udah langsung udah diambil makanya aku kuatkan program alumninya karena ya gimana pun biar ada lulusannya baik gitu. Kalau lihat dari list film yang Mas Iva sebagai director deh, ini sebenarnya cukup beragam. Mas Iva tuh nggak mengarah ke art tapi pop juga ada. Dan gak satu genre loh. Iya, bahkan Garuda di Dadaku buat kita itu pop lah kan, film pop kan. Tapi yang art juga ada nih gitu.
Mas Iva tuh sebenarnya memang selalu terbuka dengan banyak genre atau sebenarnya gimana? Awalnya sih karena pengen nyoba-nyoba, yaitu mungkin karena pengen ya coba ya, maksudnya yang pengen nyoba gitu, apa segala macam segala macam. Tapi at the end memang yang paling nyaman itu drama family anak-anak gitu. Maksudnya range dramanya tuh di situ karena strengthnya ya, forte-nya di sana lah. Iya, karena pada akhirnya pada saat mau bikin yang action, mau bikin trailer, mau bikin apa memang nggak cukup tegaan gitu untuk bikin sesuatu yang sekeras itu atau apa segala macam gitu. Jadi ya akhirnya paling nyaman di situ. Tapi lu menonton nggak koki-koki cilik ya? Nonton dong. Ya, itu kayak nyaman. Kayak gitu tuh aku nyaman kayak Lost Man Bubroto apa kayak itu. Makanya gue dari itu tuh jadi menunggu film Mas Iva ketika balik lagi dengan Garuda di Dadaku, Koki Cilik, Lost Man Bubroto. Iya gitu. Bukan berarti gue nggak suka dengan Mas Iva yang film art, itu juga nggak ada masalah. Tapi ternyata Mas Iva tuh punya suatu khas ketika lagi bikin film yang dekat sama keluarga. Iya, di situ tuh aku juga ngerasain. Maksudnya kalau kayak aku juga nggak punya bayangan kayak sebagai director tuh aku pengen bikin film apa, aku tuh nggak punya. Cuman aku ya buat aku good story itu bisa dari novel, bisa dari siapapun apa segala macam gitu. Dan ngomongin dramatiknya tuh kalau pas bikin dramatik untuk anak-anak, untuk family itu nyaman banget gitu. Emang pas aja di situ. Cuman berarti 4K mungkin buat kesana. Maksudnya secara nggak langsung sekarang orang mikirnya 4K tuh filmnya yang dikeluarin art movie gitu. Mikir ya. Sementara justru pengennya enggak sih. Pengennya enggak. Berarti terbuka dong 4K tiba-tiba bikin another family movie tuh mungkin aja dong. Yes, bahkan sekarang memang lagi pengennya pengennya ke situ. Iya, saya menunggu. Pak, yang aku pengen tanya ke event adalah gini. Kalau kita bicara kolaborasi dengan Kamila Andini ya, istrinya Iva. Kalau misalkan Iva ngambil posisi sebagai produser, Dini sebagai sutradara, kalau gue mereka tuh akan jadi dynamic duo. Itu gak akan ada masalah. Karena kan dia memproduce, Dini yang mendirect itu. Tapi hal menarik itu ada di Gadis Kretek. Di Gadis Kretek itu kan Iva sama Dini kan jadi sutradara. Betul. Iya kan? Dan kemudian tahun ini kan di beberapa di festival Gadis Kretek kan menang tuh kalau nggak salah di Korea kan di Korea di OTT Awards lah kalau nggak salah. Nah, maksud gue mungkin teman-teman juga pengen tahu juga. Proses selama syuting, misalnya kalian berdua kan jadi sutradara dan itu syutingnya kan waktunya juga cukup lama kan? Iya. Kita juga tahu sutradara itu masing-masing sutradara kan punya egonya masing-masing seperti itu. Nah, pembagiannya. Nah, kalau menurut gua waktu selama Gadis Kretek itu kalian bagaimana berdua tuh bisa mengharmonisasikan itu, Pak? Gitu sama Dini. Mungkin justru surprisingly kerja di Gadis Kretek sama Dini itu malah nyaman sekali sih. Maksudnya itu ternyata tidak parah yang udah kita bayangkan. Karena itu kayak project pertama kalian berdua mendirect kan satu pertama gitu kan. Kalau kita aku produser, Dini director itu malah banyak pertentangannya gitu. Banyak karena memang di sisi lain kita partner, tapi di sisi lain memang ada perspektif director dan produser ini kan memang seperti itu gitu kan relasinya kan. Memang defaultnya aja udah pasti kayak gitu dan itu pasti akan kebawa lah ke rumah ke apa itu pasti akan kebawa. Dan di rumah ngomongin yang lain nggak bisa balik lagi. Nggak bisa karena kita masih ada urusan di situ gitu. Nah pada saat ngederek sebenarnya karena mungkin ini bukan pertama kali aku ngedirect bareng. Sebelumnya sama Edi di Lost Man juga aku bareng. Di film pendek waktu yang tadi aku cerita For Colors pertama kali karena aku bukan director, aku juga minta ditemenin Edi waktu itu. Jadi tapi di situ memang kuncinya aku tuh udah nggak percaya kalau ngedirect bareng tuh equal gitu. Ngedirect bareng tuh harus selalu ada yang harus selalu maunya ini kalau bareng ini tapi siapa sebenarnya yang nge-lead as a visi. Nah, kalau di Gadis Kretek Dini. Gitu. Kalau di Lost Man itu kayak aku yang ini Adi ngikutin artistiknya apa segala macam gitu. Jadi nah kalau di Gadis Kretek itu dari awal memang karena kan itu impianku puluhan tahun yang lalu. Kemudian kejadiannya justru di saat aku sebenarnya sudah nggak 100% itu jadi ngederek. Dan di titik itu aku udah banyak kerja dengan Dini dan melihat dia punya perspektif perempuan yang karakter perempuan yang bagus banget gitu. Jadi kenapa aku ajak dia karena kesadaran itu. Terus karena pembagian tugasnya gimana waktu selama syuting itu? Nah pada saat aku ngambil keputusan itu sebenarnya udah tahu Mas bahwa aku ini positioningnya akan sangat bisa sekali untuk
berkolaborasi karena aku udah ngelihatnya nggak equal. Aku ngelihatnya akan benar-benar saling melengkapi dan lebih ngejalanin visinya. Iya, Dini gitu. Nah, sempat sih ada diskusi-diskusi yang sangat teknikal gitu kayak misalnya ini yang disolusikan tinggal masalah rumah aja nih gitu, anak-anak apa segala macam. Jadi walaupun kita ngedirect bareng, tapi kayaknya nanti pas memang secara fisik kita harus kerja bareng tuh harusnya memang gantian gitu. Karena walaupun udah kita sepakati nanti misalnya scene ini kamu, scene ini aku, scene ini kamu, gini kamu. Oh, diaturnya kayak gitu ya. Cuman ada beberapa yang tapi ternyata itu nggak works. Ternyata itu nggak works. Pertama adalah kalau di producing sama directing, walaupun kita berbeda perspektif, tapi sebenarnya yang ngatur waktu itu kita sendiri. Karena aku produser ya director, jadi kamu ini di rumah deh, aku ini deh, ini itu tuh. Nah, pas kita kerja sebagai director, kita kan nggak bisa seenaknya kayak gitu. Kita kan harus ngikutin jadwal produksi. Nah, itu yang sebenarnya itu agak di sana. Dan waktu itu sebenarnya kita berani memutuskan itu karena sekolah anak-anak tuh masih online. Jadi kita ajak deh. Tapi ternyata pas syuting itu anak-anak pas justru sekolah offline mulai. Jadi itu memang di bagian itu agak di luar rencana gitu. Ya beruntung gitu tipin ke orang tua kita apa segala macam kayak gitulah. Berarti nggak ngebagi berdasarkan hari ya Mas ya? Nah pas itu mau kita laksanain ternyata itu nggak bisa gitu. Karena pas kita mau jalan misalnya ini kamu deh gitu. Susah juga kita ninggalin, kita nggak ngerti historisnya apa yang ada di set, terus kita balik terus itu nggak bisa. Ya jadi akhirnya terus bareng terus, gitu, bareng terus. Dan susah sih karena ngebagi. Ya kita kan bukan syuting berdasarkan urutan scene. Mungkin kalau itu bisa jadi ya. Iya, terus habis itu kan sempat kan ada diskusi yang udah deh kamu karakter cowok, aku kamu karakter cewek, aku karakter cowok. Tapi justru susah juga karena justru ada banyak karakter cowok yang butuh perspektif perempuan nih untuk ngelihatnya gitu apa segala macam. Jadi emang ya akhirnya nggak bisa benar-benar bareng. Tapi kalau ngomongin kerja bareng tadi malah jauh lebih lancar daripada produser sama karena kita kayak menghadapi masalah yang sama. Kalau misalnya ada masalah itu tuh kita bareng untuk ya kalau mau ini tuh masalahnya sama. Nah kalau di producing sama director itu kan masalah director kayak ya gitulah. Jadi sebenarnya lebih itu bagian itunya lebih cocok sih malah. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk next project juga kalian bisa ngedirect bareng dong kalau kayak gitu. Nah itu kita ya bisa. Cuman ya itu tadi hubungannya berarti kan apa ya? Iya. Siapa yang ngelit ya kan kayak gitu ya? Bukan lebih itunya tapi ya itu tadi urusan rumah apa segala macam itu. Lebih ke domestik itunya. Berarti kalau misalnya kalau berdua di hire sama PH non 4 colors boleh nggak? Misalnya ada PH lain kita mau hire Iva dan Kamila Andini sebagai apa dulu? Sebagai sutradara dua-duanya. Oh ya bisa. Asal waktunya ada sih bisa. Berarti seorang Iva Isfansyah karena gini enggak karena berarti kan itu yang harus di backup gede. Maksudnya gini, ya ada misalnya gini ada company, aku jadi direktur di company itu, ada sekolah, aku jadi ketika aku tidak harus berdua benar-benar ngurusin satu project itu kan berarti ada banyak banget kan yang harus dipertimbangkan gitu. Udah jelas kalau udah clear. Berarti tapi kalau Iva Isfansyahnya aja ditarik sendiri, ini ada PH lain mau sebagai sutradara tanpa 4 colors boleh nggak? Mungkin, tapi ujung-ujungnya pasti akan balik ke 4K sih karena kalau mungkin aja. Tapi at the end pada saat ngomongin produksi apa segala macam, ya yang paling efektif memang produksinya di 4K gitu. Gitu. Kalau mungkin. Kalau ngomong genre Mas, Dini pun mungkin, maksudnya kayak sekarang kan ini juga ada produksi. Ya kalau Dini sekarang ada. Kalau ngomong genre apa yang Mas Iva masih penasaran? Kayak gue belum nyobain deh genre ini. Udah nggak ada sih sekarang. Udah nggak ada. Udah aku udah nyaman nyari semua akhirnya udah ketemu. Bahwa kemudian film anak-anaknya itu ada inisannya dengan ini anak-anak fantasi, ini anak-anak tapi action, ini drama family tapi apa mungkin. Tapi cuma jelas, core-nya jelas kamu. Core-nya jelas ya. Iya, jadi tapi sebagai penonton ya aku menikmati banget. Komedi gitu. sih perlu dicoba kayak Mas Iva bikin komedi nih. Full of komedi. Yang perlu dicoba ya itu dari semua tadi yang disebutkan Mas Ulung kayaknya ini bisa apa. Tapi ya
belum tahu rasanya dapat 9 juta penonton itu. Waduh. Itu yang harus dirasain itu ya. Iya. Bisa Master. Bisa pasti bisa. Nah mungkin itu tadi komedi. Komedi, iya. Belum pernah ya Mas Iva tuh kayaknya Bisa belum kolaborasi. Amin. Pengen dong kolaborasi sama Mas Iva. Kayaknya yang belum pernah Mas Iva tuh bermain dan salah satu pemainnya adalah komika, belum pernah ya? Belum pernah kan? Ada kan di Juni aku bahkan ada Boah di ini ada Boah ya. Ada Boah dan menyenangkan sekarang ada Boah sama Boah ya. Boah Sartika satu kan ya. Tapi Boah bermain sebagai drama di situ. Dia nggak komedi, komika. Ya siapa tahu nanti someday lah Mas. Iya kan? Siapa tahu kejadian. Kalau sebut satu nama aktor yang belum kesampaian siapa? Ada nggak Mas? Aktor di Indonesia gue belum kesampaian deh. Kerja bareng gitu kerja bareng pengen deh sama dia. Ada nggak? Aktor kalau as a director kan aku bahkan sama siapa ya? Sama Laura aku belum pernah. Oh, gitu. Laura. Maksudnya aku ngelihat apa ya? Misalnya aku ngelihat betapa bagusnya mainnya pada saat aku produce tapi wah aku suatu saat pengen nyadarin kayak gitu-gitu. Oh iya, karena di Before Now and Then itu Laura gitu misalnya atau bahkan misalnya pas Dini sama Raihanun bikin film pendek terus kemarin aku akhirnya pengen pakai Raihanun, aku habis produce film baru Angkara Murka sama Eden gitu, tapi aku belum pernah ngedirect kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang malah penasarannya sama yang pernah kejar bareng tapi nggak didirect gitu. Kalau goals for colors Mas, apa kedepannya pengennya for colors akan jadi apa? Ya gitu? mungkin kayak tadi yang disebut sih, kayak selama ini kan sangat butik dan sangat linear ya, satu project kapan selesainya ya udah hands on aja. Nah sekarang pengen yang memang tahun depan tuh ada berapa film rilis tarik mundur ya pengen yang seperti itu. Dan ngerasakan dapatin penonton 9 juta itu. Amin. Jadi pengen punya komitmen di situnya. Kalau selama ini kan komitmennya satu dijaga sampai rilisnya kapan ya tahulah kapan. Sekarang harus yang ini kapan? Mau tayang kapan? Produksinya kapan? Udah komitmen. Udah ada. Yang lihat For Colors kemarin ngobrol slide-nya bakal banyak sih bisa Mas kayaknya. Ya itu salah satu usaha ke situ. Nah bisa atau enggaknya kan itu justru challengingnya. Amin. Mas Iva terima kasih banyak sudah hadir di sini. Makasih sekali. Terima kasih sudah berbagi. Akhirnya kesampaian juga deh tahun istrinya yang belum kayak nanti kita gantian. Istrinya kita undang ke sini. Terima kasih, semoga lancar untuk proyek-proyek kedepannya. Sama-sama Mas Ulung. Semoga dilancarkan. Amin, dan semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Teman-teman yang udah nonton di episode 189 terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 190. Terima kasih. Thank you.